Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politikus Partai Hanura Ambrosius Nababan dipolisikan ke Polda Papua Barat gegara postingan yang diduga rasis kepada Natalius Pigai. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan laporan diajukan oleh Ketua KNPI Papua Barat Situs Diwan Siba. Laporannya diterima dengan nomor LP garing 17 garing 1 garing 2021 Papua Barat. Ambrosius dilaporkan gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambrosius Nababan mengunggah foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorila. Dia juga menuliskan kalimat, dodoe pace, vaksin kau bukan Sinovac pace, tapi kau punya saudara bilang vaksin rabies. Saya setuju pace, tulis Ambrosius. Postingan di FB tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Papua Barat mengecam sikap Ambrosius kepada Natalius Pigai. KNPI Papua Barat meminta agar kasus tersebut dapat diusut sampai tuntas. Adapun pernyataan sikap tersebut, yakni mengecam keras sikap rasisme yang dilakukan oleh saudara AN, menuntut kepolisian RI agar bertindak tegas dan cepat menangani persoalan ini dengan memberi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku dan memberi tenggang waktu sekitar 2 pekan terhitung dari tanggal pembuatan LP, ujar Kabid Humas Polda Papua Barat. Akhirnya, Ambrosius Nababan dijemput paksa terkait kasus ujaran rasisme oleh Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan setelah Ketua Umum Pro Jamin atau Pro Jokowi Ma'ruf Amin itu ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan dijemput paksa, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi. Ambrosius Nababan diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 16 Junto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, atau pasal 156 KUHP. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dalam paparannya pada Fit and Proper Test calon Kapolri pekan lalu menyatakan tak boleh ada anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di sisi lain, Komjen Sigit mengatakan penegakan hukum juga harus dilakukan secara humanis. Itu adalah salah satu contoh konsep prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan presisi. Ambrosius Nababan telah diperiksa Bareskrim pada hari Senin 25 Januari malam. Dia dicecar penyidik Cyber Bareskrim dengan 25 pertanyaan. Setelah penetapan tersangka ini, penyidik akan menetapkan langkah selanjutnya terhadap Ambrosius. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramoda Wardani menyatakan Ambrosius tidak mencerminkan prinsip kebenekaan dan tak menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Dalleswari menegaskan, berdasarkan aturan yang ada, tindakan diskriminasi dapat berbentuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, berupa tulisan atau gambar untuk ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas, ujar Dalleswari. Ahli hukum tata negara Refli Harun ikut angkat bicara terkait penghinaan yang dilakukan relawan Jokowi Ambrosius Nababan terhadap Natalius Pigai. Refli Harun menilai apa yang dilakukan Ambrosius Nababan sangat tidak manusiawi dan tidak mencerminkan sikap seorang manusia yang terdiri. Refli Harun mengatakan, semarah apapun seseorang, tidak boleh orang tersebut menyamakan orang yang tidak disukainya dengan hewan. Menurut saya, sangat tidak manusiawi. Seharusnya manusia terdiri. Semarah apapun tidak boleh menyamakan seseorang dengan hewan. Apalagi kemudian pasang gambarnya, itu penghinaan yang luar biasa, kata Refli. Lebih lanjut, Refli Harun menilai bahwa ini adalah kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyatukan kembali pemerintahan yang terbelah. Menurutnya, Jokowi seharusnya mampu menertibkan para pendukungnya di Pilpres 2019 kemarin untuk tak lagi menganggap mereka yang mengkritiknya sebagai musuh. Ini kegagalan Jokowi untuk menyatukan kembali divided government, salah satunya yaitu menertibkan pendukung-pendukungnya pada Pilpres kemarin dan menganggap mereka yang mengkritik Presiden Jokowi adalah musuh dengan label gadrun, tutur Refli Harun. Refli pun mengakui bahwa selama ini Natalius Pigai merupakan salah satu tokoh yang suaranya sangat keras dalam mengkritik pemerintahan Jokowi. Natalius Pigai adalah orang yang sangat kritis pada pemerintah sekarang, bahkan suaranya sangat keras. Jadi, kita melihat sosok Natalius Pigai adalah sosok yang kritis terhadap pemerintahan, kata Refli Harun. Meski demikian, Refli Harun menilai tak ada yang salah dengan tindakan Natalius Pigai. Dia hanya menyayangkan kenapa orang yang kritis diperlakukan secara rasis. Bang Refli pun berharap aparat penegak hukum bisa bertindak dengan adil dalam menyikapi tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai tanpa harus ada dorongan dari publik. Tapi masalahnya apa yang dilakukan Ambrosius ini sangat keterlaluan. Mudah-mudahan aparat penegak hukum memahami dan ada sense of justice di sana, kata Refli Harun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.